Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam hal pembahasan SIPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas mengenai poin-poin penting yang perlu kita perhatikan pada saat melakukan penginputan di aplikasi, khususnya di SIPD penatausahaan, dan sedikit kita akan singgung mengenai SIPD penganggaran terkait dengan pergeseran anggaran. Kenapa saya perlu atau sangat penting saya sampaikan, karena terus terang di kami di OPD yang ada di Pemprov Sulbar itu sudah banyak melakukan kesalahan-kesalahan, khususnya kesalahan dalam hal proses penginputan, karena mungkin mereka kurang paham terkait dengan penginputan di STPD penatausahaan. Dan alhamdulillah, sekedar informasi saja bahwa kami baru-baru melakukan kegiatan bimbingan teknis SIPD penatausahaan dan SIPD akhlak di Makassar itu mulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 bulan Maret tahun anggaran 2022, dan pematerinya itu langsung dari tim IT Kemendagri. Jadi pada kesempatan kali ini sebenarnya saya ini hanya ingin sharing pengalaman dan sekaligus mungkin berbagi ilmu, walaupun itu tidak seberapa, tapi minimal OPD-OPD yang ada di Pemprov Sulbar yang belum sempat hadir pada kegiatan tersebut itu bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tidak perlu itu terjadi. Oke, sedikit pemahaman terkait dengan pergeseran anggaran. Pergeseran anggaran di SIPD penatausahaan itu tidak segampang dengan pergeseran anggaran yang dikerjakan atau yang dilakukan ketika kita menggunakan SIMDAPIN tahun anggaran 2020. Kalau di SIMDAPIN tahun anggaran 2020, begitu ada persetujuan pergeseran anggaran dari tim TAPD, itu kapan saja bisa kita lakukan pergeseran. Tetapi berbeda dengan menggunakan aplikasi SIPD. Ketika kita ingin melakukan pergeseran anggaran di SIPD penatausahaan, misalnya tadi sudah ada persetujuan dari tim TAPD, tetapi hal itu belum tentu langsung bisa kita laksanakan. Karena kenapa? Di SIPD menganut istilahnya adalah data mengalir. Jadi ada tahapan-tahapan yang betul-betul perlu kita perhatikan mengenai tahapan-tahapan penginputan. Misalnya sebelum kita membuka jadwal pergeseran di SIPD penganggaran, itu kita harus terlebih dahulu selesaikan penginputan transaksi yang ada di SIPD penatausahaan sampai dengan tahapan tertentu yang sudah ditentukan oleh aplikasi SIPD penatausahaan. Saya akan coba tampilkan slide. Jadi sebagai contoh, sebelum melakukan pembukaan jadwal pergeseran di SIPD penganggaran, terlebih dahulu di penatausahaan, misalnya untuk mekanisme UP dan GU, itu sudah harus sampai dengan tahapan TBP. Sebagai contoh, saya akan coba contohkan. Misalnya rencananya besok tanggal 7 Maret akan dilaksanakan pergeseran anggaran. Apa yang perlu diperhatikan pada tahapan atau mekanisme untuk UPGU? Misalnya pada tanggal 4 Februari SKPD sudah membuat SPP, SPM, dan telah cair SP2D GU-nya. Tetapi kalau hanya sampai dengan tahapan pembuatan SP2D, di tahapan pergeseran penganggaran itu belum bisa dilakukan pembukaan jadwal pergeseran. Karena kenapa?
SPP, SPM, SP2DGU tadi itu harus terlebih dahulu diselesaikan sampai dengan tahapan pelimpahan SP2DGU atau minimal sampai dengan tahapan pembuatan TBP, baru boleh dilakukan pembukaan jadwal pergeseran di SIPD penganggaran. Oke, yang pertama untuk mekanisme UP dan GU. Kemudian untuk mekanisme TU dan LS, saya kasih contoh lagi, misalnya pada tanggal 4 Maret SKPD telah melakukan penginputan pembuatan SPP LS gaji sampai dengan tahapan pembuatan SPP. Itu juga belum boleh dilakukan pembukaan jadwal pergeseran di penganggaran sebelum SKPD pembuatan SPP-nya sampai di tahapan minimal verifikasi SPP. Kenapa? Jadi jadwalnya seperti ini. Sebelum bidang anggaran melakukan pembukaan jadwal pergeseran di SIPD penganggaran, user BUD terlebih dahulu harus menutup jadwal penatausahaan yang ada di SIPD penatausahaan. Jadi jadwal itu harus ditutup dulu di penatausahaan, ya. Jadi ini seperti ini caranya. Caranya klik baris 3, kemudian tekan kunci. Perlu saya sampaikan di sini, perlu saya wanti-wanti atau perlu saya perjelas di sini bahwa menu ini bukan menu untuk dicoba-coba, ya. Menu ini bukan menu untuk dicoba-coba, karena begitu ditekan ya, itu aplikasi untuk tahapan penatausahaan akan terkunci. Maka di situ tidak akan ada lagi atau tidak bisa lagi melakukan penginputan penatausahaan. Mulai dari SPD-nya, SPP, SPM, SP2D atau istilahnya seluruh transaksi penatausahaan akan terkunci. Jadi ingat, menu ini bukan menu untuk coba-coba. Akan sangat fatal akibatnya. Oke. Jadi kalau misalnya ini tahapan ini, anggaplah ini betul-betul kita lakukan pergeseran, ketika ini kita kunci, otomatis data tadi SPP yang belum sampai di tahapan verifikasi SPP ini akan masuk ke data arsip. Nah, masalahnya ketika SPP tersebut masuk ke data arsip, data SPP tersebut tidak bisa diubah, tidak bisa dihapus, dan tidak bisa lanjut. Dan masalahnya lagi, SPP tersebut mengambil realisasi SPD untuk gaji Maret. Jadi begitu selesai tahapan pergeseran, terus berikutnya kita ingin membuat SPP di bulan Maret, tidak akan bisa. Karena ada SPP tadi yang masih di arsip yang mengambil realisasi SPD. Makanya solusinya kita harus lagi menyurat ke atau melaporkan ke tim IT Kemendagri untuk dihapuskan SPP yang masuk ke data arsip tersebut, ya. Intinya, sebelum melakukan pergeseran anggaran, bidang perbendaharaan dan bidang anggaran harus betul-betul melakukan komunikasi. Bidang perbendaharaan bertanggung jawab menyampaikan ke seluruh bendahara-bendahara atau user yang ada di penatausahaan bahwa akan dilakukan pergeseran anggaran, sehingga tahapan-tahapan baik itu ke mekanisme UP maupun dengan mekanisme LS telah sampai di tahapan inputan yang telah ditentukan oleh aplikasi SIPD. Jadi betul-betul harus ada komunikasi yang terjalin antara bidang perbendaharaan dengan bidang anggaran untuk sebelum dilakukan pergeseran, ya.
Kenapa perlu seperti itu? Karena saya ingatkan tadi bahwa SCPD itu adalah data, istilahnya data mengalir. Dan begitu ada pergeseran, walaupun hanya satu OPD yang melakukan pergeseran, maka seluruh OPD wajib melakukan validasi ulang, kemudian kemudian nanti SKPD seluruh OPD juga akan dibuatkan ulang SPD-nya. Misalnya sudah terbit SPD turunan 2, begitu ada pergeseran SPD turunan 1, SPD turunan 2 harus diinput ulang kembali oleh user BUD. Jadi SPD ini adalah dianggapnya satu kesatuan. Jadi kalau berbeda kemarin dengan menggunakan SIMDAPIN, ketika ada satu OPD yang melakukan pergeseran, maka itu saja yang kembali ke tahapan pergeseran. Kalau SCPD satu pergeseran, maka seluruh OPD harus melakukan validasi ulang, harus dibuatkan ulang SPD-nya, dan di tahapan penatausahaan proses penginputan dihentikan untuk sementara sampai dengan selesai tahapan pergeseran. Jadi seperti itulah gambaran mengenai pergeseran yang ada di SIPD. Oke. Jadi untuk transaksi-transaksi yang ada di bendahara ketika dibuka jadwal pergeseran, maka untuk penatausahaan itu betul-betul total berhenti. Ini adalah salah satu kendalanya juga, otomatis ini akan menghambat. Jadi untuk mengenai tahapan pergeseran anggaran di SCPD betul-betul harus dijadwal atau dirancang baik-baik. Sebaiknya jangan dilakukan di akhir bulan dan di awal bulan. Sebaiknya pergeseran itu paling amannya dilaksanakan di pertengahan bulan untuk menghindari inputan ataupun misalnya awal bulan untuk pembayaran gaji. Karena jangan sampai dengan adanya pergeseran itu akan menghambat untuk pembayaran gaji. Karena terus terang pergeseran di SCPD itu sangat panjang alurnya. Jadi itu gambaran mengenai pergeseran anggaran yang ada di SCPD. Oke, saya pikir fix untuk pergeseran anggaran. Kita ke poin berikutnya itu mengenai pelimpahan kegiatan. Oke, kita lanjut ke nomor 2 mengenai pelimpahan kegiatan. Kenapa saya perlu bahas ini? Karena banyak pertanyaan mengenai pelimpahan kegiatan atau paket. Setelah pelatihan kemarin itu disampaikan oleh tim pemateri dari Kemendagri bahwa sebenarnya pelimpahan yang ada di SCPD itu diprioritaskan atau diutamakan bagi OPD yang punya KPA atau kuasa penggunaan anggaran. Pertanyaan yang sering terjadi seperti ini, seperti komen-komen di YouTube, bagaimana solusinya jika di tengah perjalanan penatausahaan itu ada pergantian nama PPTK? Ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, saya konfirmasi kemarin waktu pelatihan bahwa sebenarnya untuk pelimpahan kegiatan ke PPTK itu ketika terjadi pergantian di tengah perjalanan itu tidak perlu dilakukan perubahan di aplikasi. Solusinya cukup nanti user PA itu membuat ulang user PPTK misalnya yang diganti. Jadi PPTK yang lama tetap ada. PPTK yang lama dirubah saja namanya, kemudian diganti dengan PPTK yang baru. Itu solusinya yang ada di SCPD. Jadi saya pikir ini ketika ada pertanyaan bagaimana ketika di tengah perjalanan penatausahaan ada pergantian misalnya PPTK karena misalnya pensiun dan seterusnya, itu bisa saja data sebelumnya itu diedit. Ya. Yang parah nanti itu atau yang perlu diperhatikan pada saat melakukan pelimpahan paket seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya di Setda itu ada biro-biro, itu wajib sebelum melakukan pengaturan anggaran kas itu wajib melakukan pelimpahan kegiatan atau paket ke KPA. Itu wajib itu karena
ketika itu terjadi masuknya belum dilakukan pelimpahan kegiatan terus sudah lanjut ke pembuatan SPD, itu tidak ngepek lagi. Jadi kegiatan itu tidak akan bisa dilakukan penatasan oleh user KPA ataupun bendahara pengeluaran pembantu. Jadi untuk pelimpahan kegiatan sebenarnya lebih diprioritaskan atau wajib dikerjakan bagi OPD yang punya KPA dan bendahara pengeluaran pembantu. Oke, jadi kalau untuk pelimpahan kegiatan saya kira fix. Ketika ada pergantian di tengah jalan untuk PPTK, cukup ganti namanya PPTK yang lama dengan cara user PA masuk ke pengelolaan user terus ubah atau edit nama PPTK lama diganti menjadi PPTK yang baru. Oke, yang kedua, yang ketiga adalah ini juga banyak komen atau pertanyaan di YouTube mengenai penginputan data rekanan. Yang paling banyak pertanyaan di sini, bagaimana tata cara penginputannya jika pembayaran atau kwitansinya itu dibayarkan menggunakan tunai. Kita akan coba langsung ke aplikasi. Oke, saya ulang yang ketiga, kita akan coba ke data rekanan. Pertanyaannya seperti ini, bagaimana tata cara penginputan data rekanan ketika pembayaran kwitansi itu dilakukan secara tunai. Oke. Jadi untuk penginputan data rekanan itu ada di user bendahara pengeluaran, kemudian masuk ke data rekanan. Kita akan coba sampel ini yang nomor 2. Misalnya nanti itu contoh ya, yang ada di Pemprov Sulbar itu misalnya adalah untuk pembayaran listrik itu dibayarkan masih secara tunai. Jadi mekanisme atau teknisnya di aplikasi, input data mulai dari NIK rekanan, NPWP, nama rekanan, nama instansi, jenis usaha ya, batas ini ke atas, itu menggunakan nama rekanan atau nama yang berdasarkan yang tanda tangan di kwitansi ya. Ini untuk, jadi yang kita bahas ini adalah data rekanan yang pembayarannya menggunakan tunai ya. Kemudian nama bank sampai dengan nama bank sampai dengan nomor telepon itu menggunakan data rekanan PPTK ya. Ini fixnya karena biasanya ketika kita melakukan pembayaran tunai itu biasanya kita tidak dapatkan nomor rekening si penandatanganan kwitansi. Sementara di aplikasi SCPD itu wajib kita melakukan penginputan nomor rekening. Karena kenapa? Ketika kita tidak melakukan penginputan nomor rekening di data rekanan, pada saat penginputan TBP itu tidak bisa tersimpan. Jadi ini hanya sebenarnya adalah trik yang dilakukan supaya nanti TBP-nya bisa tersimpan. Jadi saya ulang bahwa mulai dari NIK rekanan sampai jenis usaha itu menggunakan data rekanan yang tanda tangan di kwitansi. Kemudian nama bank sampai dengan nomor telepon itu menggunakan rekening PPTK. Itu lanjutan tadi dari data pelimpahan kegiatan, bahwa seluruh kegiatan itu PA harus melimpahkan ke PPTK. Tujuannya nanti itu adalah untuk mengelola kegiatan. Oke, kemudian alamat ini menggunakan alamat pihak ketiga atau yang tanda tangan di kwitansi. Oke, pertanyaannya bagaimana kalau yang dibayarkan secara TNT atau BAN? Kalau yang dibayarkan secara BAN itu sudah jelas. Semua data-data mulai dari NIK rekanan, nomor HP, nama rekanan, nama instansi, sampai dengan alamat itu menggunakan data rekanan yang terima uang. Ya. Jadi kalau yang TNT dibayarkan secara non tunai atau BAN itu semua data-data menggunakan data rekanan, karena tidak mungkin dibayarkan TNT kalau tidak punya nomor rekening. Oke.
Saya pikir yang nomor 3 data rekanan sudah fix. Kemudian berikutnya masih banyak juga pertanyaan, bagaimana metodenya ketika pembayaran tunai dan non-tunai. Ya, sudah jelas tadi di data rekanan bahwa teknis untuk penginputan di aplikasi SPD mengenai pembayaran tunai dan non-tunai itu teknisnya ada atau kuncinya itu ada pada saat dilakukan penginputan data rekanan. Oke, kemudian berikutnya kita akan coba membahas sedikit mengenai untuk penginputan TBP itu tidak boleh ditunda-tunda. Oke. Jadi kalau di SPD itu sama sekali tidak dianjurkan untuk menunda untuk penginputan TBP. Kita akan coba lihat di aplikasi kenapa tidak boleh tunda-tunda. Seperti ini misalnya. Contoh, misalnya hari ini adalah tanggal 6 atau besok lah. Tanggal ini, hari ini tanggal 6 bulan Maret. Ternyata ada kwitansi untuk Februari itu belum diinput. Secara teknis bisa. Secara teknis itu bisa kita melakukan penginputan dengan cara menginput data menggunakan tanggal mundur. Misalnya seperti ini. Hari ini tanggal 6 bulan Maret, kemudian kita mau melakukan penginputan kwitansi atau TBP itu per tanggal 28. Aplikasi akan terima. Tetapi ingat, di nomor itu ada ada bulan itu tidak bisa dirubah. Ini bulan 3. Bulan 3 ini menunjukkan bahwa si operator itu melakukan inputan pada bulan 3. Jadi ini akan ketahuan ketika pemeriksa cross check bahwa si SKPD tersebut terlambat melakukan penginputan. Jadi secara teknis aplikasi bisa. Tetapi sebenarnya ini kan seakan-akan bahwa kesalahan yang sengaja dibuat. Makanya saya sarankan untuk penginputan TBP sebaiknya jangan ditunda-tunda. Termasuk juga penginputan TBP yang LS. Jadi saya saya ingatkan saja kembali bahwa waktu menggunakan SIMDAPIN kemarin, begitu SP2D cair, itu si OPD tidak melakukan apa-apa lagi. Karena pada saat masuk ke pelaporan yang kerjakan untuk memposting itu adalah bidang akuntansi. Kalau di kami ya. Tetapi berbeda dengan SIPD. Begitu SP2D LS cair itu masih ada tahapan-tahapan yang harus dikerjakan. Misalnya tadi adalah pelimpahan SP2D LS. Berikutnya adalah pembuatan TBP. Berikutnya adalah BKU, LPJ, dan SPJ. Itu tidak boleh ditunda-tunda di aplikasi SPD itu karena historinya atau nomor yang ada di TBP itu tidak bisa dimundurkan walaupun sebenarnya tanggalnya bisa dimundurkan. Oke, ini hanya sekedar informasi. Oke, untuk nomor 5 fix. Kemudian untuk penginputan pajak PGU. Ini sebenarnya juga banyak komen di YouTube yang mempertanyakan mengenai permasalahan ini. Secara teknis di aplikasi itu sebenarnya sudah jelas, tapi okelah saya akan coba tunjukkan. Ini hanya contoh ya, hanya contoh saja. Ini hanya contoh. Jadi anggaplah ini Rp1. Terus untuk penginputan pajak PGU itu ada di menu buka, kemudian tambahkan pajak. Ya. Nah, kemudian misalnya ada PPh 23. Kemudian tata cara penginputannya pilih saja lainnya. Kalau lainnya itu bisa diketik manual, terserah ya. Contoh saja ini ya, contoh. Kemudian masukkan kode IBD-nya.
Oke. Terus kalau sudah tinggal tutup. Sorry, ini ada inputannya, kita coba inputan sesuai dengan nilai 9 contoh. Ternyata terkunci 1050. 1050 123. Buka, kemudian tambahkan pajaknya. Nah, PPH misalnya tadi 22, dasar PPH ya PPH 223. Ini hanya contoh ya. Kemudian nilai misalnya plus 10.000. Kemudian masukkan kode e-billingnya. Nah, pertanyaannya bagaimana salah tempat ini. Masukkan kode e-billing. Ada pertanyaan, bagaimana jika dua pajaknya? Tinggal tambah pajak PPN misalnya, pilih nilainya, ini dan seterusnya. Ini hanya contoh, karena terserang ini untuk mengenai penginputan pajak itu banyak pertanyaan. Ada saya lupa juga mengenai penyetoran pajak. Nah, ini yang masalah di SPD. Oke, jadi untuk penginputan pajak UPGU saya pikir ini fix. Yang masalah di SPD itu adalah penyetoran pajak. Nah, penyetoran pajak yang ada di SPD, tutup dulu ya, batalkan. Untuk menu penyetoran pajak yang ada di SPD, pajak untuk PGU atau TU itu belum tersedia ya. Saya tanyakan kemarin ke pemateri, ini masih dalam proses pengembangan ya. Jadi jangan lagi maksudnya dicoba-coba untuk menginput STS atau lainnya ya, karena kenapa terus terang itu ada yang coba input penyetoran pajak masuk di pembuatan STS dan itu bukan tempatnya. Ya, saya ingatkan lagi kembali bahwa di SCPD untuk penginputan penyetoran pajak UPGUTU itu menunya belum tersedia, masih dalam proses pengembangan di aplikasi SCPD. Oke, fix untuk penyetoran pajak. Oke, ini yang paling penting yang saya ingin sampaikan, yang poin nomor 8. Jadi di SCPD itu ada istilahnya data primer dan ada data permanen. Data primer itu maksudnya adalah data yang setelah diinput bisa dihapus dengan catatan belum sampai ke tahapan tertentu. Misalnya tadi adalah pembuatan TBP. TBP itu selama belum di LPJK masih bisa dihapus, ya. Itu disebut dengan data primer. Kemudian di SCPD itu ada data permanen. Ini yang perlu saya wanti-wanti ke seluruh mungkin daerah lain, khususnya kami di OPD yang ada di Pemprov Sulbar, bahwa saya akan coba langsung ke ininya. Untuk pembuatan biarnya agak lambat. Kita lanjut ke yang poin ke-8 mengenai data permanen. Untuk pembuatan STS, ingat data ini disebut oleh Kemendagri itu adalah data permanen. Maksudnya ketika data itu sudah tersimpan, itu sama sekali tidak bisa diubah, tidak bisa dihapus. Ini contohnya pembuatan STS. Sebenarnya di aplikasi sini untuk menu pembuatan STS itu diperuntukkan
untuk menu penginputan pengembalian sisa UP di akhir tahun. Ya, saya ulang, bahwa menu pembuatan STS diperuntukkan untuk penginputan pembuatan pengembalian sisa UP di akhir tahun. Dan ingat, menu ini bukan menu untuk dicoba-coba. Jangan dicoba-coba. Karena kenapa? Begitu dibuat pembuatan STS, maka seluruh transaksi yang berkaitan dengan TBP UP itu akan terkunci, ya. Jadi seluruh transaksi yang berkaitan dengan pembuatan TBP UPGU itu akan terkunci karena dengan menekan pembuatan STS ini, maka seluruh sisa UP itu akan terinput dianggap sebagai pengembalian sisa UP. Ini hati-hati, kami sebenarnya ini beberapa OPD itu banyak kesalahan di sini, dan informasinya ketika itu terjadi kembali lagi bahwa kita harus lapor ke tim IT Kemendagri untuk dihapuskan. Dan sekedar informasi saja bahwa ternyata proses seperti ini itu terlalu banyak terjadi kesalahan yang ada di Pemda. Saya tanyakan kemarin, ternyata di sana itu bertumpuk permasalahan itu kurang lebih 4.000 antrian perbaikan data. Nah, kalau misalnya terjadi kesalahan itu, contoh di kami yang beberapa OPD yang melakukan kesalahan itu 2 minggu baru dihapuskan datanya. Karena kita paham juga bahwa tim IT di Kemendagri itu melayani seluruh Pemda yang ada di Indonesia. Jadi, mudah-mudahan dengan adanya video ini, ingat, saya ingatkan kembali bahwa menu ini bukan menu untuk dicoba-coba. Kecuali kalau sudah akhir tahun, memang murni sudah mau pengembalian sisa UP. Oke, fix untuk pembuatan STS. Kemudian sama halnya dengan pelimpahan, itu masuk kelompok data permanen. Kasusnya tadi itu tidak boleh terjadi kesalahan di situ. Biasanya kesalahan yang terjadi di OPD untuk pembuatan pelimpahan, ya, pelimpahan itu biasanya salah tanggal. Ya. Ini juga sebenarnya bisa diminimalisir. Jadi sebaiknya sebelum melakukan pelimpahan, karena menu itu dianggap sebagai menu permanen oleh Kemendagri, jadi ketika sudah tersimpan itu sama sekali tidak bisa diubah, tidak bisa dihapus. Yang bisa hapus itu hanya tim IT Kemendagri. Jadi sebaiknya menu ini dihindari. Jadi untuk tanggal pelimpahan itu adalah tanggal cair SP2D, atau minimal disamakan dengan tanggal SP2D-nya yang sudah cair. Itu untuk mengenai tanggal pelimpahan SP2D, karena kebanyakan di sini karena kesalahan tanggal. Kemudian berikutnya kita akan bahas lagi mengenai data permanen termasuk pembuatan LPG. Ya, pembuatan LPG juga saya coba lanjutkan, bahwa untuk pembuatan LPG juga dianggap sebagai data permanen. Jadi begitu LPG itu sudah diverifikasi, itu juga sama, tidak bisa lagi dihapus. Jadi sebaiknya yang 3 item data ini sebaiknya jangan dicoba-coba. Pastikan data yang diinput adalah data yang sudah benar diperhatikan tanggalnya, karena untuk pelimpahan dan pembuatan LPG ini banyak kesalahan tanggal dan salah bulan karena faktor tadi terlambat diinput untuk pelimpahan dan pembuatan LPG-nya. Kemudian untuk pembuatan STS, ingat ini digunakan untuk di akhir tahun. Oke. Kemudian berikutnya mengenai cetakan atau report. Jadi ada juga beberapa pertanyaan mengenai cetakan-cetakan yang ada di SCPD. Jadi yang pertama tadi itu mengenai buku pembantu kas tunai, itu belum tersedia di aplikasi. Kemudian buku pembantu bank, kemudian buku pembantu pajak, kemudian penutupan kas bulanan itu belum tersedia di SCPD. Kemarin kami juga tanyakan mengenai progresnya, jadi dia sampaikan bahwa kemungkinannya itu 1-2 bulan ini akan fix, karena
Terus terang kami di Pemkot Sulbar itu menggunakan aplikasi SCPD sampai saat ini, sambil mungkin kalau kita anggap bahwa aplikasi ini belum sepenuhnya bisa mendukung pengelolaan keuangan daerah, kemudian kita akan sandingkan atau paralel menggunakan aplikasi mungkin etnis nanti. Kemudian termasuk juga LRA Pemda itu masih dalam progres pengembangan aplikasi SCPD untuk di SCPD akhlaknya. Jadi memang masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan pengembangan oleh tim IT SCPD. Oke, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Durasinya ini terus terang agak panjang, tetapi sangat penting saya sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya lagi tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang atau minimal mengurangi kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak dikerjakan karena kurang pahamnya mengenai aplikasi SCPD. Oke, kalaupun misalnya ada kesalahan-kesalahan kata yang saya sampaikan tadi, mohon dimaafkan. Mohon dukungannya juga, jangan lupa di like, kemudian subscribe. Mudah-mudahan kedepannya kami masih bisa membantu atau lebih termotivasi lagi untuk menyampaikan hal-hal berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Kemudian kalaupun ada yang ingin ditanyakan, silahkan di komen. Insya Allah secepatnya kami akan respon. Mudah-mudahan bisa kita saling membantu, termasuk jika ada hal-hal atau kata-kata ataupun apa yang kami sampaikan perlu dikoreksi, silahkan di komen. Intinya tujuannya bagaimana kita bisa sama-sama saling membantu dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Mungkin ini yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.